Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya cintai, izinkan saya membuka episode hari ini dengan sebuah kisah yang jujur saja, sampai sekarang masih membuat saya merinding. Beberapa minggu yang lalu, suasana di kampung saya sangat ramai. Pasar baru saja kedatangan panen ubi jalar segar, warnanya cantik. Ada yang ngoran, ada yang ungu pekat. Semua orang tampak begitu senang karena ubi kukus ini dikenal sebagai camilan sehat, murah dan cocok dinikmati dari anak kecil sampai orang tua. Di antara mereka, ada seorang tetangga saya. Sebut saja Pak Kusen, usianya sudah lebih dari 70 tahun. Setiap pagi, beliau sarapan dengan ubi kukus. Beliau percaya, ubi adalah makanan paling aman untuk orang seusianya. Tidak ada minyak, tidak ada gula, tidak ada bumbu berlebihan, hanya ubi kukus hangat. Namun, Bapak Ibu, apa yang terjadi suatu pagi benar-benar di luar dugaan. Setelah sarapan seperti biasa, beliau tiba-tiba mengeluh sakit luar biasa di pinggangnya. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. Tubuhnya gemetar hebat. Keluarga panik segera memanggil mobil untuk membawanya ke rumah sakit. Di IGD, dokter menemukan bahwa beliau mengalami serangan batu ginjal akut. Penyumbatan parah membuat beliau tidak bisa kencing sama sekali. Rasa sakitnya digambarkan seperti ditusuk pisau berulang-ulang. Bayangkan makanan yang selama ini beliau anggap sehat, justru menjadi pemicu derita yang mengerikan. Dan sejak itu, banyak orang di sekitar saya bertanya, "Dok, apakah ubi kukus tidak baik untuk orang tua? Apa jangan selama ini kita salah kaprah?" Inilah alasan saya membuat episode hari ini. Karena ubi kukus memang menyimpan rahasia besar. Ia bisa menjadi makanan super yang memperpanjang umur, tapi juga bisa menjadi racun yang memicu penyakit berbahaya jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Dan saya tidak sendiri hari ini. Sudah hadir bersama saya seorang tamu istimewa. Ibu Rukmini, usianya 68 tahun, berasal dari Klaten. Beliau adalah pasien saya, sekaligus sahabat belajar kesehatan lansia. Ibu Rukmini, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Dok. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya jujur, ikut kaget mendengar cerita tetangga dokter tadi. Selama ini saya juga sering makan ubi kukus, apalagi sore-sore. Rasanya enak, mengenyangkan, dan saya kira pasti aman. Nah, pertanyaan Ibu Rukmini ini mewakili jutaan orang tua di Indonesia. Maka di episode ini, kita akan bongkar tuntas apa saja manfaat tersembunyi dari ubi kukus. Tapi juga 4 bahaya besar yang harus dihindari oleh lansia. Bapak Ibu, kalau Anda masih mengikuti dari awal dan ingin tahu lebih jauh soal rahasia ubi kukus, silakan tulis angka 1 di kolom komentar dan sebutkan dari kota atau daerah mana Anda sedang menonton. Dengan begitu, kita bisa saling kenal dan saya bisa tahu pesan ini sudah sampai ke seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, sebelum kita membahas bahayanya, mari kita lihat dulu sisi terang dari ubi kukus. Kenapa makanan ini begitu digemari dan bahkan disebut sebagai makanan super? Ada 3 rahasia besar yang sering tidak disadari. Rahasia pertama adalah protein unik bernama sporamin. Sporamin ini bukan protein biasa, melainkan antioksidan kuat. Fungsinya ibarat satpam yang berjaga 24 jam di dalam tubuh kita, melindungi sel dari serangan radikal bebas. Radikal bebas inilah yang mempercepat penuaan dan memicu penyakit kronis. Jadi, ketika Bapak, Ibu makan ubi kukus, sebenarnya tubuh mendapat perlindungan ekstra dari kulit sampai organ dalam. Wah, saya baru tahu. Dok, jadi ubi kukus bukan cuma bikin kenyang, tapi juga bisa melindungi tubuh dari penuaan dini. Betul sekali, Bu. Itulah kenapa banyak peneliti menyebut ubi sebagai anti-aging food. Rahasia kedua adalah pati resisten. Ini kabar baik, khususnya bagi penderita diabetes. Pati resisten adalah jenis karbohidrat yang tidak bisa dicerna usus halus. Jadi tidak diubah menjadi gula darah. Ia langsung menuju usus besar untuk menjadi makanan bagi bakteri baik. Hasilnya, gula darah tidak melonjak, tapi pencernaan jadi lebih sehat. Yang menarik, pati resisten ini muncul
saat ubi sudah didinginkan. Jadi kalau Bapak Ibu mengukus ubi, jangan buru-buru makan panas-panas. Biarkan dingin dulu, atau simpan di kulkas beberapa jam. Pendinginan itu yang menyulap sebagian pati biasa menjadi pati resisten. Masya Allah. Jadi, lebih sehat justru kalau dimakan dingin ya, Dok. Saya kira yang hangat lebih baik. Ya, itulah rahasia kecil yang jarang dibahas. Rahasia ketiga adalah antosianin, terutama pada ubi ungu. Warna ungu yang cantik itu berasal dari pigmen antioksidan super. Bedanya dengan antioksidan lain, antosianin ini bisa menembus sawar darah otak. Artinya, ia langsung bekerja melindungi sel-sel saraf dari peradangan dan kerusakan. Inilah mengapa konsumsi ubi ungu dikaitkan dengan pencegahan demensia atau Alzheimer. Ada penelitian di Indonesia yang menunjukkan lansia yang rutin makan ubi ungu mengalami peningkatan memori dan fungsi otak. Saya jadi tambah semangat. Dok, jadi selain mengenyangkan ubi, juga bisa membantu otak tetap tajam di usia tua. Betul sekali, Bu. Itulah 3 rahasia emas dari ubi kukus poramin yang melawan penuaan pati, resisten yang aman untuk gula darah, dan antosianin pelindung otak. Tidak heran, banyak orang tua menjadikannya camilan sehari-hari. Tapi Bapak, Ibu jangan berhenti di sini karena di balik manfaat luar biasa, itu ubi kukus juga menyimpan sisi gelap. Ada 4 bahaya besar yang wajib dihindari. Apalagi bagi lansia dengan kondisi tertentu. Dan salah satunya bisa membuat Bapak, Ibu masuk IGD seperti kisah Pak Mardi tadi. Bapak Ibu, kalau Anda masih setia mendengarkan penjelasan sampai di sini, silakan tulis angka 2 di kolom komentar dan sebutkan dari kota atau daerah mana Anda sedang menonton. Dengan begitu, saya tahu siapa saja yang benar-benar serius menjaga kesehatan di usia emas. Bapak, Ibu, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang menegangkan. Setelah tadi kita bahas manfaat besar dari ubi kukus, saya perlu tekankan bahwa ada sisi gelap yang tidak boleh disebut. Bahaya pertama berasal dari oksalat, sejenis senyawa alami yang terkandung dalam ubi. Sekilas mungkin terdengar sepele, tapi oksalat ini bisa bergabung dengan kalsium di dalam urin lalu membentuk kristal kecil. Jika kristal ini menumpuk hari demi hari lama, kelamaan bisa menjadi batu ginjal. Awalnya gejalanya samar, rasa pegal di pinggang sedikit nyeri. Kalau berdiri lama atau kencing terasa tidak tuntas. Banyak orang mengira hanya kecapekan atau kurang minum. Namun, ketika batu itu sudah cukup besar dan menyumbat saluran kemih, rasa sakitnya sungguh tidak tertahankan. Banyak pasien saya menggambarkannya seperti ditusuk pisau panas atau dipelintir dari dalam. Beberapa bahkan sampai berguling-guling di lantai IGD karena tidak kuat menahan nyeri. Astagfirullah, Dok, saya sampai merinding dengarnya. Saya kira batu ginjal itu hanya karena kurang minum air putih. Ternyata ubi juga bisa memicunya. Betul sekali, Bu. Oksalat yang berlebihan dari ubi bisa menjadi bahan bakar terbentuknya batu ginjal, apalagi kalau tidak diimbangi dengan asupan air yang cukup. Dan untuk menggambarkan betapa seriusnya masalah ini, izinkan saya menceritakan kisah nyata seorang seniman dari Bali, namanya Pak Made. Usianya 68 tahun, seorang pemahat patung dari Gianyar. Hidupnya sederhana, penuh semangat, berkarya. Beliau percaya makanan alami adalah yang terbaik. Setiap hari, hampir tanpa absen, beliau mengukus ubi ungu dari kebunnya sendiri. Ini rahasia tenaga saya. Begitu, katanya kepada keluarga. Ubi jadi camilan sore, bahkan kadang jadi pengganti nasi. Beberapa bulan pertama tidak ada masalah. Beliau merasa sehat bugar, bahkan makin produktif berkarya. Tetapi suatu sore tubuh mulai memberikan tanda bahaya. Pak Made merasakan nyeri menusuk di pinggang sebelah kiri. Awalnya, beliau kira hanya kram otot. Karena terlalu lama duduk memahat. Beliau coba istirahat, minum jamu berharap sembuh. Namun bukannya membaik, rasa sakit itu justru semakin menjadi-jadi. Dalam hitungan jam Pak Made tidak bisa berdiri tegak. Keringat dingin, berkukuran, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Setiap kali mencoba bergerak, beliau menjerit menahan nyeri. Keluarga panik, buru-buru membuannya
ke rumah sakit. Di IGD, dokter menemukan bahwa Pak Made mengalami batu ginjal oksalat besar yang menyumbat saluran kencingnya. Bapak, Ibu bisa bayangkan air seni yang seharusnya keluar malah terhambat total. Tekanan di ginjal meningkat menimbulkan rasa sakit luar biasa. Ya Allah, dok, saya sampai meneteskan air mata membayangkan penderitaan itu, padahal beliau hanya ingin sehat dengan makanan alami. Itulah iron bib. Niat beliau untuk sehat justru berbalik menjadi bencana karena tidak tahu bahwa oksalat dalam ubi kalau dimakan berlebihan dan tanpa cukup air putih bisa memicu batu ginjal. Bapak Ibu sekalian, inilah pesan penting. Ubi kukus memang sehat, tapi jika dimakan berlebihan tanpa keseimbangan, apalagi kalau kita punya riwayat batu ginjal, akibatnya bisa fatal. Jangan anggap enteng nyeri pinggang atau kencing tidak lancar. Itu bisa jadi alarm tubuh yang sedang berteriak minta tolong. Solusinya sederhana, tapi krusial. Cukupi asupan air putih setiap hari. Air membantu melarutkan mineral dalam urin, mencegah oksalat bertemu kalsium, dan membentuk batu. Selain itu, atur porsi ubi. Jangan setiap hari makan dalam jumlah besar. Jadikan sebagai variasi, bukan makanan pokok tunggal. Baik dok, saya paham sekarang. Jadi, bukan berarti ubi berbahaya untuk semua orang, tapi kita harus tahu batas dan kondisi tubuh masing-masing. Betul sekali, Bu. Semua kembali pada prinsip keseimbangan. Ubi bisa jadi sahabat, tapi juga bisa jadi musuh diam-diam. Yang membedakan hanyalah seberapa bijak kita mengonsumsinya. Bapak, Ibu, mari kita lanjut ke bahaya kedua yang tak kalah mengerikan, yaitu kandungan kalium yang sangat tinggi dalam ubi kukus. Sekilas, kalium ini adalah sahabat kita. Ia berfungsi menyeimbangkan tekanan darah, menjaga kerja jantung tetap teratur, dan mengurangi dampak buruk natrium atau garam. Karena itu, banyak orang mengira semakin banyak kalium semakin baik. Tapi tahukah Bapak, Ibu, bagi mereka yang memiliki penyakit ginjal kronis stadium lanjut, kalium justru bisa berubah menjadi racun mematikan. Ginjal yang sehat ibarat filter yang menyaring kelebihan kalium dari darah dan membuangnya lewat urin. Tetapi ginjal yang sudah rusak tidak mampu melakukan tugas ini dengan baik. Akibatnya, kalium menumpuk di dalam darah. Kondisi ini disebut hiperkalemia. Hiperkalemia bukan main-main. Gejalanya bisa berupa jantung berdebar tak karuan lemas. Bahkan bisa langsung berujung pada henti jantung mendadak. Bayangkan, Bapak Ibu, hanya karena sepotong ubi kukus tambahan di piring seseorang dengan gagal ginjal, bisa kehilangan nyawa. Astagfirullah, Do. Jadi, bagi orang yang ginjalnya sudah lemah, ubi justru bisa jadi pemicu serangan jantung. Betul, Bu. Dan sayangnya banyak orang tua tidak sadar mereka punya masalah ginjal. Ginjal adalah organ yang bekerja diam-diam. Rusaknya perlahan tanpa gejala, jelas sampai sudah parah. Saya teringat satu pasien lansia. Tidak usah saya sebut namanya. Beliau rajin sekali makan ubi kukus setiap pagi karena ingin menjaga tensi tetap stabil. Padahal beliau sudah ada riwayat penyakit ginjal. Suatu pagi setelah sarapan ubi, tiba-tiba beliau merasa pusing sesak, lalu pingsan. Ketika sampai di IGD, jantungnya sempat berhenti karena kadar kalium dalam darahnya sangat tinggi. Untung cepat ditolong. Ya Allah, Dok, berarti sebenarnya makanan sederhana ini bisa jadi jebakan kalau kita tidak tahu kondisi tubuh kita. Tepat sekali, Bu. Itulah mengapa saya selalu menekankan mengenali kondisi tubuh sendiri adalah kunci. Kalau Bapak Ibu pernah didiagnosis penyakit ginjal, apalagi stadium lanjut sabuk niatihoti, sekali dengan makanan kaya kalium seperti ubi pisang atau alpukat. Dan bukan hanya penyakit ginjal, kalium juga bisa berbahaya kalau bertemu dengan obat tertentu. Misalnya, obat darah tinggi golongan ACE inhibitor atau ARB. Obat-obat ini bekerja dengan cara menahan kalium dalam tubuh. Jika ditambah dengan konsumsi ubi kukus rutin, kadar kalium bisa melonjak tinggi membuat risiko henti jantung semakin besar. Jadi bukan hanya penyakitnya, tapi obatnya pun bisa jadi masalah ya, Dok. Kalau lansia minum obat darah tinggi lalu ditambah ubi, itu bisa berbahaya. Ya, Bu,
Interaksi makanan dengan obat seringki dilupakan. Padahal, bagi orang tua yang minum obat setiap hari, ini sangat krusial. Karena itu, saya selalu bilang, sebelum mengubah pola makan apalagi menambah makanan tertentu secara rutin, konsultasikan dulu dengan dokter. Jangan asal meniru orang lain. Baik, dok, saya jadi semakin sadar bahwa kesehatan ini benar-benar harus dipersonalisasi. Tidak, semua yang sehat untuk orang lain otomatis sehat untuk saya. Betul sekali, Bu. Itulah inti dari edukasi ini. Ubi kukus bisa menjadi sahabat kesehatan, tapi juga bisa menjadi musuh berbahaya. Semua tergantung siapa yang mengonsumsinya dalam kondisi apa dan sebanyak apa. Bapak, Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke bahaya ketiga dari ubi kukus yang jarang sekali dibicarakan orang, yaitu kandungan vitamin K di dalam kulit ubi. Sekilas vitamin K terdengar sangat baik. Ia penting untuk proses pembekuan darah, menjaga tulang tetap kuat, membantu penyembuhan luka. Bahkan ada penelitian yang menyebut vitamin K mendukung kesehatan jantung. Jadi kalau kita mendengar vitamin K banyak di kulit ubi, kita mungkin berpikir, wah, bagus berarti makin sehat kalau dimakan banyak. Tapi disinilah letak bahaya tersembunyi untuk orang lansia yang sedang rutin mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin. Vitamin K justru bisa menjadi musuh dalam selimut. Waduh, dok, saya agak terkejut. Kenapa bisa jadi bahaya? Bukannya vitamin itu justru menyehatkan? Betul, Bu. Vitamin K sehat bagi orang yang tidak ada masalah khusus. Tapi untuk pasien yang sedang minum obat pengencer darah, vitamin K bisa menetralkan efek obat. Obat pengencer darah itu bekerja untuk mencegah darah menggumpal terlalu cepat agar aliran darah tetap lancar dan risiko stroke bisa ditekan. Nah, kalau pasien tiba-tiba banyak makan makanan kaya vitamin K seperti ubi kukus dengan kulitnya, maka obat pengencer darah jadi kalah kuat. Darah kembali mudah menggumpal dan risiko stroke atau serangan jantung justru meningkat. Jadi niatnya mau sehat, malah membuka pintu bahaya baru. Ya Allah, dok, saya langsung ingat tetangga saya di Klaten. Beliau sudah 5 tahun lebih minum warin setiap hari. Kebetulan, beliau suka sekali makan ubi kukus. Bahkan sering bilang ke saya, kulitnya jangan dibuang. Itu yang paling sehat. Kalau begitu bisa berbahaya sekali. Ya doh, betul sekali, Bu. Saya pernah menangani kasus mirip itu. Ada seorang kakek usianya 72 tahun yang juga rutin minum warfarin. Beliau merasa sehat dan ingin lebih alami. Jadi mulai menambahkan ubi kukus lengkap dengan kulitnya ke dalam menu sehari-hari. Awalnya memang tidak ada masalah. Tapi setelah beberapa minggu, keluarga kaget karena kakek ini tiba-tiba mengalami gejala stroke ringan. Mulutnya mencong, bicaranya pelo, dan tangan kirinya tiba-tiba lemas. Mereka buru-buru membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa efek warfarinnya melemah karena terlalu banyak vitamin, termasuk dari makanan, termasuk dari ubi. Untungnya, cepat ditangani, sehingga kondisi bisa membaik. Tapi coba bayangkan, kalau terlambat beberapa jam saja bisa jadi fatal. Masya Allah, ternyata makanan sederhana pun bisa menentukan hidup dan mati ya, dok? Iya, Bu. Dan ini bukan hanya teori di buku. Di klinik saya, kasus interaksi obat dan makanan ini cukup sering muncul. Kadang pasien merasa rajin minum obat, tapi tiba-tiba kondisinya memburuk. Setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya ada di piring makan mereka. Makanya saya selalu mengingatkan, Bapak Ibu yang sedang terapi obat tertentu, jangan pernah menambahkan makanan baru secara rutin tanpa berkonsultasi lebih dulu. Karena interaksi ini sifatnya halus, tidak langsung terasa tapi dampaknya bisa sangat besar. Jadi kalau ada lansia yang sedang minum obat pengencer darah, sebaiknya jangan makan ubi dengan kulitnya terlalu seringnya. Dok, betul. Bukan berarti tidak boleh sama sekali. Tapi porsinya harus dikontrol ketat. Misalnya, hanya sedikit. Tidak setiap hari, dan sebaiknya tetap sepengetahuan dokter yang merawat. Karena tiap pasien punya kondisi berbeda. Ada yang butuh vitamin K lebih sedikit, ada yang masih bisa toleransi.
Tapi kalau sudah rutin warfarin, lebih aman fokus ke sumber karbohidrat lain, atau kalau tetap ingin ubi, cukup makan daging ubinya tanpa kulit. Jangan sampai niat menjaga kesehatan malah jadi bumerang. Terima kasih dok, penjelasannya membuat saya benar-benar sadar. Banyak orang termasuk saya, suka mengikuti saran umum seperti, kulit sayur jangan dibuang itu, yang paling bergizi. Tapi ternyata, untuk orang dengan obat tertentu itu, bisa jadi racun tersembunyi. Iya, Bu, dan inilah yang saya harap sampai kepada Bapak Ibu yang menonton bahwa tidak ada satu makanan pun yang 100 aman untuk semua orang. Bahkan makanan sederhana, seperti ubi kukus pun bisa jadi berbahaya dalam situasi tertentu. Jadi kuncinya adalah mengenali kondisi diri sendiri dan obat yang sedang diminum. Itu yang akan membuat perbedaan besar antara sehat dan sakit, antara selamat dan berbahaya. Bapak, Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke bahaya keempat dari ubi kukus yang mungkin terdengar lebih ringan dibanding risiko batu ginjal atau stroke tadi. Tapi jangan salah, dampaknya pada kualitas hidup sehari-hari bisa sangat mengganggu. Saya berbicara tentang senyawa alami bernama cucur bacin. Senyawa ini sebenarnya ada di banyak jenis tanaman dari keluarga labu-labuan, termasuk timun pare dan juga ubi tertentu. Rasanya pahit, dan sering kita bisa menemukannya di bagian ujung ubi atau di lapisan kulit yang lebih tua. Pada sebagian orang, terutama lansia, yang ususnya sudah lebih sensitif kucuritacin, ini bisa memicu gangguan pencernaan yang serius. Gangguan pencernaan seperti apa maksudnya dok? Bukannya cuma rasa pahit saja. Bukan hanya pahit Bu. Cucur bacin bisa menyebabkan perut rasa kembung, begah penuh gas, dan sering bersendawa. Pada orang muda, mungkin hanya dianggap remeh. Tapi pada usia lanjut usus, sudah tidak sekuat dulu produksi enzim. Pencernaan juga menurun, sehingga efek cucur bacin terasa lebih berat. Saya pernah menemui seorang pasien lansia, usianya 69 tahun yang setiap sore punya kebiasaan makan ubi kukus hangat sebagai camilan. Beliau mengira ubi itu makanan paling aman. Tapi hampir setiap malam, beliau mengeluh perut kembung, susah tidur, bahkan sering terbangun karena sesak akibat gas di perut yang menekan diafragma. Setelah diperiksa, tidak ada masalah besar di lambungnya. Ternyata penyebabnya sederhana. Beliau selalu makan ubi dalam jumlah besar, termasuk bagian yang pahit di ujungnya. Astaga, dok, saya jadi ingat, kadang memang ada ubi yang pahit di ujungnya. Biasanya orang bilang, itu biasa saja tinggal dibuang. Tapi ternyata bisa bikin perut bermasalah. Ya, betul sekali. Bu, rasa pahit itu sebenarnya tanda bahwa ada cucur bacin yang cukup tinggi di bagian tersebut. Pada sebagian orang mungkin aman, tapi pada lansia yang ususnya sensitif, itu bisa menimbulkan efek berantai gas, berlebih perut, begah buang angin taris menerus, hingga nyeri di ulu hati. Dan yang lebih berbahaya, sering kali keluhan ini dianggap remeh. Padahal kalau tubuh terus-menerus dalam kondisi kembung, pola tidur terganggu, nafsu makan menurun, akhirnya bisa memicu penurunan berat badan, lemas, bahkan dehidrasi. Jadi bukan cuma soal kenyamanan, tapi bisa berimbas ke kesehatan secara keseluruhan. Ya, dok, tepat sekali Bu. Saya bahkan punya kisah nyata dari seorang nenek di Purwokerto. Beliau berusia 74 tahun. Setiap kali makan ubi kukus, sore hari malamnya selalu terbangun karena perut kembung dan terasa sesak. Keluarga khawatir beliau kena penyakit jantung atau paru-paru. Setelah dicek di rumah, sakit jantung dan parunya normal. Setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya adalah konsumsi ubi kukus dalam jumlah banyak setiap hari. Begitu porsinya dikurangi dan ujung yang pahit dibuang keluhan, kembungnya langsung membaik. Ya Allah, ternyata hal kecil seperti itu bisa bikin orang tua menderita. Iya, Bu, karena itu saya selalu mengingatkan, jangan abaikan sinyal tubuh. Kalau Bapak Ibu sering merasa kembung, sering sendawa, atau begah setelah makan ubi, jangan langsung menyalahkan perut. Bisa jadi itu karena cucur bitacin, atau serat berlebih dari ubi yang masuk terlalu banyak sekaligus. Dan solusinya sederhana, buang bagian ujung ubi yang pahit. Jangan makan terlalu banyak dalam sekali waktu, dan pastikan ubi dikukus matang sempurna.
Dengan cara ini, risiko kembung bisa jauh berkurang. Alhamdulillah. Jadi, ada cara untuk tetap menikmati ubi tanpa takut kembung. Ya, Dok? Betul, Bu. Intinya bukan melarang, tapi mengingatkan agar lebih bijak. Karena bagi lansia, kenyamanan pencernaan itu emas. Kalau pencernaan terganggu, semua aktivitas ikut terganggu. Bapak, Ibu, setelah tadi kita membicarakan bahaya dari kandungan oksalat kalium, berlebih vitamin K, hingga cucur bicin dalam ubi kukus, izinkan saya membagikan sebuah kisah nyata yang sangat membekas dalam ingatan saya. Kisah ini datang dari seorang seniman tua di Bali. Sebut saja namanya Pak Made, usia 68 tahun, tinggal di sebuah desa seni di Gianyar. Pak Made ini terkenal sebagai pemahat patung kayu. Karyanya indah, penuh detail, bahkan banyak yang dibeli turis mancanegara. Energi kreatifnya luar biasa. Dan beliau percaya bahwa rahasianya ada pada pola hidup sederhana tidur, cukup rajin sembahyang, dan satu kebiasaan yang selalu ia banggakan. Setiap sore, beliau makan semangkuk ubi kukus hasil panen sendiri. Wah, kedengarannya sehat sekali, Dok. Apalagi kalau hasil tanam sendiri lebih alami kan? Betul, Bu. Itu juga yang beliau yakini. Setiap kali tamu atau murid seni datang ke rumahnya, beliau dengan bangga menyajikan ubi kuku. Sambil berkata, "Ini rahasia saya, tetap kuat memahat meski sudah tua." Semua orang mengangguk karena memang terlihat sehat. Tapi Bapak Ibu, suatu sore kebiasaan yang dianggap sehat itu berubah menjadi awal dari penderitaan yang sangat menyiksa setelah menikmati semangkuk penuh ubi kukus ungu. Seperti biasanya, Pak Made merasakan nyeri luar biasa di pinggang sebelah kirinya. Awalnya, beliau mengira itu hanya kram otot karena seharian duduk memahat. Tapi rasa nyerinya semakin lama semakin hebat, menjalar sampai ke perut bagian bawah. Keringat dingin bercucuran, wajahnya pucat pasi dan beliau tidak bisa berdiri tegak. Keluarga panik segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Ya Allah, sampai separah itu. Iya Bu, di IGD dokter jaga segera melakukan pemeriksaan. Hasil USG menunjukkan ada batu besar menyumbat saluran kencingnya. Jenis batunya adalah batu ginjal kalsium oksalat yang terbentuk akibat penumpukan oksalat dari makanan, salah satunya ubi jalar. Pak Made selama bertahan-tahan makan ubi kukus dalam jumlah besar tanpa menyadari bahwa tubuhnya sudah punya riwayat masalah ginjal ringan. Kebiasaannya yang dianggap sehat justru mempercepat pembentukan batu ginjal. Malam itu beliau harus dipasang infus obat pereda nyeri. Bahkan akhirnya dijadwalkan tindakan operasi kecil untuk menghancurkan batu tersebut. Astagfirullah, saya jadi merinding mendengarnya. Dok, betul Bu. Dan lebih sedihnya lagi, setelah kejadian itu, Pak Made sempat depresi. Beliau merasa kehilangan ritual sore yang selama ini menjadi sumber semangatnya. Beliau juga sempat takut tidak bisa memahat lagi karena tubuhnya lemah setelah operasi. Tapi justru dari pengalaman pahit ini, beliau belajar. Setelah mendapat edukasi dari dokter, beliau mulai membatasi porsi ubi, rajin minum air putih, dan mengganti sebagian camilan dengan buah lain yang lebih aman. Sekarang kondisinya jauh lebih baik, dan beliau kembali bisa berkarya meski dengan lebih berhati-hati. Masya Allah, jadi benar sekali pepatah, sesuatu yang berlebihan pasti berbahaya ya. Iya, Bu. Kisah Pak Made ini jadi pengingat keras bagi kita semua, bahwa tidak ada makanan yang sepenuhnya aman kalau dikonsumsi berlebihan atau tidak sesuai kondisi tubuh. Ubi kukus memang kaya nutrisi, tapi bagi orang dengan riwayat batu ginjal, ia bisa berubah menjadi sumber penderitaan. Karena itu, saya ingin Bapak Ibu yang menonton ini bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar tahu kondisi kesehatan saya? Apakah saya pernah cek ginjal, gula darah, tekanan darah? Jangan sampai kita merasa sehat hanya karena makan makanan tradisional, padahal diam-diam tubuh sedang menjerit. Bapak Ibu, setelah mendengar kisah Pak Made tadi, mungkin ada yang bertanya, jadi apa ubi kukus itu berbahaya sekali? Jawabannya tidak. Ubi tetap makanan yang sehat kalau dimakan dengan cara dan porsi yang benar. Tapi saya juga harus jujur, selain risiko besar seperti batu ginjal atau gangguan obat, masih ada beberapa efek samping kecil yang nyata. Kalau dibiarkan,
bisa mengganggu kenyamanan sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, soal serat. Ubi kukus sangat kaya serat. Serat memang baik untuk pencernaan. Tapi kalau masuk terlalu banyak sekaligus, apalagi di usia lanjut ketika usus sudah tidak sekuat, dulu serat ini bisa menimbulkan masalah. Banyak pasien saya yang mengeluh, perutnya terasa penuh gas kembung, bahkan begas setelah makan ubi agak banyak. Bakteri baik di usus memang memakan serat, tapi hasil sampingnya adalah gas berlebihan. Hasilnya kita jadi sering buang angin, perut terasa tidak nyaman, dan tidur malam pun bisa terganggu. Betul itu, Dok. Saya sendiri, kalau makan ubi, agak banyak suka, merasa seperti ada balon di dalam perut. Nah, itulah contohnya, Bu. Jadi, kuncinya jangan terlalu banyak dalam sekali makan. Lebih baik sedikit tapi rutin. Yang kedua, ada kondisi yang namanya karotenemia. Pernahkah Bapak Ibu melihat telapak tangan atau kaki teba agak kekuningan, padahal tidak sakit kuning? Itu bisa jadi akibat terlalu sering makan ubi oranye. Kandungan beta-karotennya tinggi sekali. Kalau masuk terlalu banyak, zat itu menumpuk di bawah kulit dan memberi warna kuning. Memang tidak berbahaya tapi sering bikin orang panik karena dikira ada penyakit hati. Saya pernah temui seorang nenek di Yogyakarta. Hampir tiap hari makan ubi oranye 2-3 buah besar. Suatu hari beliau panik karena kulitnya kuning. Setelah diperiksa, ternyata bukan hepatitis tapi hanya karotenemia. Kulitnya kembali normal setelah beliau mengurangi ubi. Yang ketiga, soal waktu makan. Banyak orang suka makan ubi kukus malam hari sebagai camilan hangat. Rasanya memang enak, tapi serat tinggi dan efek gas bisa membuat perut bekerja keras di malam hari. Akibatnya, tidur jadi sering terputus karena begah atau asam lambung naik. Ada juga yang jadi sering buang air kecil karena ubi punya efek diuretik ringan. Padahal tidur nyenyak itu sangat penting di usia lanjut. Jadi kalau ingin ubi, sebaiknya dimakan pagi atau siang hari bukan malam. Wah, Dok, berarti kalau malam lebih baik tidak? Ya, betul Bu. Ubi lebih aman dijadikan camilan siang. Dan yang keempat, meskipun jarang ada juga orang yang alergi terhadap ubi, gejalanya bisa berupa gatal di mulut bibir, sedikit bengkak, atau sakit perut. Kalau Bapak, Ibu mengalami hal seperti ini, setiap kali makan ubi lebih baik berhenti dulu dan konsultasikan ke dokter. Jadi, Bapak Ibu, efek samping ini memang tidak separah batu ginjal atau serangan jantung, tapi tetap perlu diperhatikan. Kuncinya sederhana, makan dengan porsi bijak, pilih waktu yang tepat, dan selalu dengarkan sinyal tubuh. Bapak Ibu, setelah kita membahas manfaat bahaya dan berbagai efek samping ubi sekarang, saya ingin memberikan panduan praktis. Karena sebenarnya, kunci dari semua ini ada di cara kita mengolah ubi. Kalau caranya tepat, manfaatnya bisa keluar maksimal dan bahayanya bisa ditekan seminimal mungkin. Pertama, pilih metode kukus dibanding rebus. Kenapa? Karena kalau direbus, banyak vitamin yang larut dalam air, seperti vitamin C dan vitamin B, ikut terbuang bersama air rebusan. Sedangkan kalau dikukus, nutrisi itu tetap terjaga di dalam daging ubi. Jadi hasilnya lebih sehat dan lebih kaya gizi. Berarti, kalau saya selama ini lebih sering merebus ubi, ada banyak gizi yang hilang ya Dok? Betul Bu, merebus tidak salah. Tapi kukus jauh lebih baik untuk menjaga nutrisinya. Kedua, jangan kupas kulitnya sebelum dikukus. Cucilah ubi dengan benar sampai bersih dari tanah atau kotoran. Lalu kukus bersama kulitnya. Kenapa? Karena justru di dekat kulit itulah banyak serat vitamin K dan antioksidan yang bermanfaat. Kalau dikupas, otomatis sebagian harta karun itu ikut hilang. Saya baru tahu Dok. Biasanya saya kupas dulu, biar tidak repot. Nah, mulai sekarang, coba biasakan cuci bersih saja. Jangan langsung dibuang kulitnya. Setelah matang, kalau tidak suka, kulitnya masih bisa dikupas. Tapi setidaknya, gizinya sudah larut masuk ke dalam daging ubi. Ketiga, ada rahasia sederhana tapi luar biasa penting, yaitu proses pendinginan. Jadi, setelah ubi matang, jangan langsung dimakan saat panas-panas. Biarkan dingin dulu di suhu ruang
atau bahkan lebih baik, lagi dimasukkan ke dalam kulkas beberapa jam. Proses pendinginan ini akan mengubah sebagian pati biasa di dalam ubi menjadi pati resisten. Pati resisten ini tidak bisa dicerna usus halus, jadi tidak diubah menjadi gula. Artinya, gula darah tidak melonjak. Sebaliknya, pati resisten ini justru jadi makanan untuk bakteri baik di usus. Jadi selain aman untuk penderita diabetes, juga menyehatkan pencernaan. Oh, jadi kalau ubi didinginkan, dulu justru lebih sehat, bukan lebih hambar. Betul sekali, Bu. Banyak pasien saya heran ketika mendengar hal ini. Mereka kira ubi dingin itu sudah tidak enak dan tidak bergizi. Padahal, justru disitulah rahasianya. Bahkan kalau mau ubi yang sudah didinginkan, bisa dihangatkan lagi sebentar. Sebelum dimakan, efek pati resistennya tetap bertahan. Dan yang terakhir, soal porsi. Ini yang paling penting. Jangan berlebihan. Untuk usia lanjut cukup 1 ubi berukuran sedang atau sebesar kepalan tangan per hari. Jangan mengganti nasi sepenuhnya dengan ubi, karena tubuh tetap butuh gizi seimbang dari karbohidrat lain, protein, sayur dan buah. Iya, Dok. Kadang orang tua suka berpikir, kalau sesuatu itu sehat, maka makin banyak, makin baik. Padahal belum tentu. Betul, Bu. Dalam kesehatan yang paling penting itu, seimbang dan bijak. Jadi, Bapak Ibu, cara terbaik mengolah ubi kukus adalah dikukus dengan kulitnya didinginkan dulu, sebelum dimakan dan dibatasi porsinya. Kalau cara ini diterapkan, ubi bisa menjadi sahabat yang menyehatkan, bukan sumber masalah. Bapak, Ibu sekalian, kita sudah berjalan cukup jauh dalam obrolan hari ini. Kita mulai dari cerita tetangga saya yang setiap pagi semangat makan ubi kukus, tapi akhirnya harus masuk rumah sakit. Lalu kita pelajari satu persatu manfaatnya, bahayanya efek samping kecil yang sering muncul, sampai cara mengolah yang benar. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya. Apa pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari semua ini? Pelajarannya sederhana, tetapi mendalam. Ubi kukus itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menyimpan begitu banyak harta. Karun ada protein sporamin yang melindungi, sel adapati resisten yang baik untuk gula darah. Ada antosianin di ubi ungu yang melindungi otak dari kepikunan. Ada kalium yang membantu menurunkan tekanan darah. Tapi di sisi lain, kalau dikonsumsi dengan cara yang salah, ubi juga bisa berubah menjadi sumber penderitaan. Kandungan oksalat bisa memicu batu ginjal kalium berlebih, bisa berbahaya untuk penderita gagal ginjal vitamin K, bisa mengacaukan kerja obat pengencer darah, dan serat berlebihan. Bisa membuat perut kembung tidur, jadi tidak nyenyak. Betul sekali, Dok. Jadi tidak ada makanan yang 100% aman untuk semua orang. Ya, tepat sekali, Bu. Inilah kuncinya. Bapak, Ibu, tidak ada makanan yang cocok untuk semua orang. Yang ada adalah makanan yang cocok untuk kondisi kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu sehat, tidak ada masalah ginjal atau batu-batan tertentu, ubi kukus bisa menjadi camilan sehat setiap hari. Tapi kalau ada riwayat penyakit, maka perlu ada penyesuaian. Jangan hanya ketikatan tren atau kata orang. Tubuh kita punya suara, dan kita harus mau mendengarkan. Saya suka menyampaikan begini, ubi kukus mengajarkan kita filosofi sederhana tentang hidup. Kadang yang paling bermanfaat bukan sesuatu yang panas-panas, tergesa-gesa, dan berlebihan. Justru ketika kita sabar menunggu sampai dingin, mengambil dalam porsi yang pas, manfaat yang tersembunyi bisa muncul. Masya Allah, indah sekali penjelasannya, Dok. Jadi bukan hanya soal makan, tapi juga bisa jadi pelajaran hidup. Iya, Bu, karena hidup di usia emas ini memang tentang keseimbangan. Tidak lagi soal siapa yang paling kuat, paling cepat, atau paling banyak, tapi soal siapa yang paling bijak dalam menjaga tubuh dan hati. Bapak Ibu, mulai hari ini, kalau makan ubi kukus, ingatlah bahwa sehat itu bukan hanya soal apa yang kita makan, tapi juga bagaimana kita mengolahnya, kapan kita memakannya dan seberapa banyak kita mengonsumsinya. Dengan begitu, ubi bukan lagi ancaman, tapi sahabat yang mendampingi kita di masa tua. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita sampai di ujung perbincangan hari ini. Saya berharap apa yang kita bahas tentang ubi kukus membuka mata
kita semua bahwa makanan sederhana pun bisa membawa manfaat besar kalau dikonsumsi dengan cara yang benar. Tapi juga bisa jadi masalah besar kalau kita ceroboh. Mulai sekarang, mari kita lebih bijak. Jangan berlebihan, jangan ikut-ikutan tanpa tahu kondisi tubuh sendiri, dan selalu dengarkan sinyal yang tubuh berikan. Kalau merasa tidak nyaman, jangan dipaksakan. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk ikut menyebarkan ilmu ini. Silakan bagikan video ini kepada keluarga, teman, tetangga, atau grup pengajian dan arisan. Siapa tahu ada yang bisa terselamatkan hanya karena informasi sederhana ini. Dan jangan lupa tulis pengalaman Bapak, Ibu di kolom komentar. Apakah selama ini sering makan ubi? Bagaimana cara favorit Bapak Ibu mengolahnya? Dengan berbagi kita bisa saling belajar. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setiap minggu saya akan hadir dengan pembahasan kesehatan yang penting, praktis, dan bisa langsung diterapkan. Terakhir, mari kita renungkan bersama. Usia boleh terus bertambah rambut, boleh memutih tenaga, mungkin tidak sekuat dulu. Tapi kualitas hidup tetap bisa kita jaga kalau kita punya ilmu. Mau berdisiplin dan menjaga hati, tetap bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan nikmati usia emas ini dengan penuh keberkahan.